Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi tentang konfigurasi elektron dan letak atom dalam sistem periode unsur ya. Materi ini merupakan materi kimia kelas 10. Nah, di sini kita akan bahas mengenai hubungan konfigurasi subkulit dengan letak atom dan beberapa latihan soal pada materi konfigurasi dan bilangan kuantum serta letak atom dalam tabel periodik unsur. Hubungan konfigurasi dengan letak atom, berarti kita lihat untuk elektron terakhirnya ya. Jadi kita masih menggunakan konfigurasi subkulit. Jadi ciri khas untuk elektron golongan itu ada bloknya, ada beberapa blok ya. Ada blok S, P, D, dan F. Untuk blok S itu merupakan golongan dari 1A dan 2A. 1A itu merupakan logam alkali dan 2A itu merupakan logam alkali tanah. Jadi, jika elektron terakhirnya adalah Ns1, maka dia termasuk golongan 1A dan periode ke N. Ns2 golongan 2A dan periode ke N. Kita lihat untuk contoh soalnya. Ada 11A, 11A itu atom A dengan nomor atomnya 11. Kita tuliskan dulu konfigurasinya. Akan menjadi 10Ne dan 3S1. Karena di sini adalah 3S1 ya, 3S1 di sini, maka dia termasuk golongannya adalah golongan 1A. 1A-nya dari mana? Ini elektron dari S-nya adalah 1 dan kalau dia blok S itu mesti dia golongan 1A dan periodenya adalah periode ketiga. Jadi golongan 1A dan periode ketiga. Kita lihat lagi untuk 38P, kita bisa tuliskan konfigurasinya akan menjadi 36Kr 5S2 ya, karena S2 terakhirnya adalah S2S, blok S, maka dia termasuk golongan 2A. 2-nya karena S-nya berisi 2 elektron ya, dan periodenya adalah periode ke-5. Blok yang kedua adalah blok P. Jadi blok P itu untuk golongan 3A sampai dengan 8A. Jadi untuk elektron terakhirnya P, maka P itu tidak bisa sendiri ya. Jadi P itu nanti ditambah dengan S, tapi dia masih masuk ke golongan A dan periodenya adalah N. Jadi NSX, NPY, maka golongannya ya X tambah Y ya, A ya. Kemudian periodenya ya, yang N ini untuk periodenya. Ingat golongan itu penulisannya menggunakan angka Romawi. Sebagai contoh di sini ada 15C, jadi kita tuliskan konfigurasinya adalah 10Ne, 3S2 dan 3P3. Karena terakhirnya itu adalah P ya, maka kita tinggal menghitung saja di sini. P-nya P3 berarti tinggal 3 ditambah 2 ya. 3 tambah S-nya itu 2 berarti 5. Jadi dia terakhirnya 3P3 kita tambahkan 3 tambah 2 itu 5, jadi dia masuk ke golongan 5A. Periode berapa? Periode ke-3. Kemudian kita lanjut ke blok D. Untuk blok D itu berlaku untuk golongan transisi dari 3B sampai dengan 2B ya. Jadi permulaannya itu bukan dari 1B ya kalau di tabel periodik, tapi dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B itu ada 3 kotak, kayak ada 3 kolom. Kemudian dilanjut dengan 1B dan dilanjut dengan 2B. Jadi golongan terakhirnya di sini D. Kalau D itu juga dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi D harus ditambah dengan S ya. Ingat D ditambah S, P juga ditambah S. Akan tetapi jika elektron terakhirnya itu adalah S, maka dia sudah langsung golongannya mesti 1A atau 2A ya. Periodenya adalah periode ke N. Nanti kita lihat N-nya yang paling besar. Sebagai contoh di sini. Nah, kalian perlu perhatikan nanti pada saat penulisan itu antara S dan D ya, walaupun mereka nanti digabungkan. Jadi kalau terakhirnya D, D itu ditambah dengan S. Tapi kulitnya berbeda. S-nya itu 4, maka D-nya 3. S-nya 5 ya, D-nya 4 kayak gitu. Jadi selisih 1. Contohnya 24Cr. Kita tuliskan 18AR, 4S2 dan 3D4. Nah, ini berlaku lagi seperti tadi, D itu dia tidak bisa kalau tidak stabil kalau berisi 4. Jadi dia akan menjadi 5. 4S1 dan 3D5. Masih terakhirnya di D ya, D. Maka D kita gabung dengan S. Jadi 5 ditambah dengan 1. Dan golongannya adalah golongan B. Jadi 5 tambah 1 golongan 6B. Dan periodenya yang besar ya. Jadi ada 4 dan ada 3 berarti periode keempat.
Kita lihat contoh soal lagi. Maka di sini ada 77 IR ya. Itu kita tuliskan konfigurasinya, kita singkat menggunakan 54XE, 6S2, 4F14, dan 5D7. Terakhirnya D, lagi-lagi D, kalau D itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditambahkan dengan S. Tapi ini ada selisih F, bagaimana ya? Tidak masalah, yang jelas ini kita tambahkan dengan S-nya. Kalian bisa lihat nih, S-nya 6 ya, D-nya 5. Jadi, maka kita akan tuliskan terakhirnya D tambah S 7 tambah 2 9. Nah, di sini penjumlahannya itu dimulai dari 3 kan S itu mesti 2 ya. Jadi S itu kan penulisannya duluan dibandingkan D. S-nya 2, jadi kalau D-nya 1 ya berarti 2 tambah 1 3, golongan 3B, jumlahnya 4 4B, 5 5B, 6 6B, 7 7B. Nah, jika jumlahnya 8, 9, dan 10, maka dia termasuk golongannya adalah 8B. Kalau 11, 1B, dan 12, 2B. Jadi nggak ada ya D ditambah S jumlahnya 1. S aja isinya 2, maka kalau D-nya 1 kan 3. Gitu. Jadi 1B-nya pada saat jumlah D dan S-nya adalah 11 dan 12 untuk 2B. Sekarang kalian perhatikan untuk blok yang terakhir adalah blok F. Ya, blok F itu berlaku untuk golongan lantanida dan golongan aktinida. Lantanida itu golongan 3B periode 6 dengan elektron terakhirnya adalah 4F dan aktinida itu golongan 3B periode 7 dengan elektron terakhirnya adalah 5F. Contohnya di sini ada 59X, maka kita bisa singkat konfigurasinya menggunakan 54XE, 6S2, dan 4F3. Karena terakhirnya 4F, maka sudah dipastikan dia adalah golongan lantanida ya, lantanida dan periodenya ke-6. Kemudian untuk contoh selanjutnya 100 Fm. Di sini kita tuliskan singkatannya menggunakan 86 Rn radon ya, 7S2, 5F12. Terakhirnya 5F, maka dia sudah masih masuk ke golongan aktinida atau 5F. Di sini periode ke-7 ya, karena di sini kulit yang terbesar adalah 7. Agar lebih lancar lagi dalam menentukan golongan dan periode, kita lihat untuk contoh soal berikut. 16B, maka konfigurasinya kita tuliskan sebagai 10Ne, dan setelah 10Ne ini adalah 3S2, kemudian 3P4. Ingat pada diagram Aufbau-nya. Kemudian, karena elektron terakhirnya adalah 3P4, berarti dia masuk ke blok P. Blok P itu masih ke golongan A, sedangkan elektron valensinya kita jumlah antara P dan S. P-nya ada 4 dan S-nya ada 2. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi dia masuk ke golongan 6A. Karena blok P itu masuk ke golongan A. Kemudian untuk periodenya itu kita melihat kulitnya. Kita lihat kulitnya adalah 3 sama 3. Berarti untuk kulit atau periodenya adalah periode ketiga. Kita lihat lagi untuk contoh soal 68G, kita singkat menggunakan angka yang di bawahnya 68 untuk gas mulia yaitu 54Xe. 54Xe, kemudian selanjutnya adalah 6S2 dan 4F12. Terakhirnya adalah 4F, berarti dia masuk ke blok F yang termasuk lantanida atau aktinida ya, karena blok F itu lantanida atau aktinida. Karena 4F, maka dia termasuk golongannya adalah lantanida dan periodenya adalah kita pakai kulit yang terbesar. 6 dan 4 kita pakai kulitnya S yang 6 ya, jadi periode 6. 4F sudah jelas lantanida, kalau misal terakhir 5F maka dia masuknya ke golongan aktinida. Satu contoh soal lagi agar kalian lebih paham, kita lihat yang 45F. 45F kita tuliskan, gas mulianya adalah 36 Kr singkatannya, kemudian 5S2 dan 4D7. Karena elektron terakhirnya adalah 4D7, maka dia masuk ke blok D, di mana blok D itu masuk ke golongan B. Jadi D kita jumlahkan dengan S-nya 7, elektron D 7 ditambah 2 di elektron S. Jadi 7 ditambah 2 adalah 9. Karena jumlahnya 9, maka kita masukkan ke golongan 8B. Ingat 8B itu jumlah D dan S-nya adalah 8, 9, atau 10. Untuk periodenya kita lihat kulit yang paling besar 5 dan 4 adalah kulit ke-5. Maka dia termasuk periode ke-5. Sekarang kita coba latihan beberapa soal yang berhubungan dengan konfigurasi subkulit. Ada soal menentukan nomor atom dari konfigurasi. Di sini kita disuruh menentukan nomor atom dari suatu konfigurasi.
Suatu ion X3+ mempunyai konfigurasi 18Ar dan 3D3. Ini untuk ionnya ya, ion X3+. Yang ditanyakan adalah nomor atom X, letak atom X, dan bilangan kuantum elektron terakhir atom X. Jadi diketahui ion tetapi kita disuruh menentukan atomnya. Nah, bagaimana caranya? Yang jelas kalian harus ingat di sini bahwa X3+ itu berarti atom X itu melepas 3 elektron. Nah, pada X3+ di sini karena konfigurasinya adalah 18 dan 3D3, maka jumlah elektronnya kita tinggal tambahkan 18 ditambah 3 adalah 21. Nah, X3+ itu mempunyai 21 elektron. Jadi, ketika dia melepas 3 elektron, elektronnya jadi 21. Berarti untuk X berapa? X itu berarti nomor atomnya adalah 21 ditambah 3 sama dengan 24. Jadi atom X mempunyai nomor atom 24. Karena kita sudah tahu nomor atomnya 24, maka kita bisa menentukan letak atom X-nya dengan cara tuliskan dulu konfigurasi subkulit dari atom X. Kita tuliskan konfigurasi subkulit dari 24X itu adalah AR18, jadi kita singkat menggunakan gas mulia argon 18Ar. Setelah 18, Ar itu adalah 4S dan 3D. Harusnya kan di sini menuliskannya 4S2, kemudian 3D4. Tetapi karena D itu lebih stabil dalam kondisi penuh atau setengah penuh, maka S-nya yang satu dipindahkan ke D, jadi menjadi 4S1 dan 3D5. Nah, di sini terakhirnya adalah 3D5, maka dia termasuk di dalam blok D. Ya, ingat kalau blok D itu dia tidak bisa sendirian, berarti dia harus ditambah dengan S. D-nya berapa? D-nya 5, kemudian S-nya 1. Kita tambahkan saja 5 tambah 1, hasilnya sama dengan 6. Karena blok D itu golongan B, maka dia terdapat di golongan 6B. Ingat penulisan golongan menggunakan angka Romawi dan periodenya kita lihat. Untuk periode itu menggunakan kulit yang paling besar. Jadi di sini ada kulit 4 dan 3. Jadi golongannya 6B dan periodenya 4. Ya, di sini 4 dan 3 kita pakai periode keempat. Menentukan bilangan kuantum, di sini kita mau nyari bilangan kuantum dari elektron terakhir atom X. Yang paling terakhirnya adalah 3D5. Berarti untuk 3D5 kita lihat di sini N-nya, bilangan kuantum utamanya 3, kulitnya 3 ya. Kemudian L-nya karena dia D, itu nilainya 2. Kemudian untuk menentukan M-nya, berarti kita gambarkan dulu orbitalnya. D itu L-nya 2, berarti dia nilainya dari min 2 sampai 2, terdapat 5 kotak. Kita gambar kotaknya dan tulis dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian kita gambarkan elektronnya. Di sini karena terdapat 5 elektron, kita gambarkan 5 ini ke sini ya. Jadi kita gambarkan hasilnya dia akan menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ingat aturan penulisan elektron di dalam orbital, berarti dia menggambarkannya 1 dulu sampai ke belakang penuh, baru nanti ketika masih ada lebihan dia masuk ke sini. Nah, elektron terakhirnya itu ada di sini nih. Ada di sini. Berarti dia nilai M-nya adalah plus 2 dan nilai S-nya adalah plus setengah karena dia terisi 1 atau setengah penuh. Kemudian kita lihat untuk menentukan nomor atom, tapi yang diketahui adalah letak atomnya. Jadi kita balik ya, kalau tadi kita diketahui konfigurasi, suruh menentukan baik nomor atom maupun letaknya, ini diketahui letak atom, disuruh menentukan nomor atomnya. Bagaimana caranya? Ya, jadi di sini untuk yang A, golongan 7B, ingat kalau golongan B itu terdapat pada blok D. Kalau D itu kan harus bergabung sama S, jadi mesti ada D, ada S dengan jumlahnya itu 7, karena di sini golongannya golongan 7. Nah, berarti D-nya berapa? S kan dia 2, berarti D-nya 5 ya. Jadi, S-nya 2 dan D-nya 5, dan dia berada pada kulit kelima karena terdapat di periode kelima. Jadi, kita tuliskan D5 dan S2. Nah, kalian ingat, pada kulit S dan D itu kan dia selisih 1 kalau dia golongan B ya. Jadi kalau D-nya 4, maka S-nya 5. Dan karena dia berada pada periode 5, maka kita tuliskan S-nya yang 5, D-nya yang 4. Nah, setelah itu, kalian ingat singkatan untuk konfigurasi gas mulianya sebelum 5S itu terdapat 36 Kr, berarti kita tuliskan 36 Kr. Jadi nomor atomnya kita tinggal jumlahkan 36 tambah 2 tambah 5
hasilnya adalah 43. Ini untuk nomor atom dari golongan 7B periode 5. Lihat untuk contoh soal yang kedua. Ada suatu atom X berada pada golongan 3A periode 4. Ingat, kalau golongan A itu kalau 1, 2 berarti terakhirnya hanya S. Tetapi kalau 3 sampai 8 berarti terakhirnya P. Nah, P itu tidak bisa berdiri sendiri. Berarti P ditambah S hasilnya sama dengan 3. Lihat, golongan 3A terdapat pada blok P, terakhirnya P. Jadi karena berada pada golongan 3A, maka dia ada di blok P, di mana blok P itu terakhirnya P. Jumlahnya sama dengan 3, dia golongan 3A. Jadi S ditambah P sama dengan 3. Karena S isinya 2, maka P-nya isinya 1. Dan karena dia ada di periode keempat, maka 4P1. Nah, 4P1 sebelum 4P1 ada apa? Ada 3D10. Sebelumnya lagi ada apa? Ada 4S2. Nah, setelah 4S2, jadi kita sampai S. Dan singkatan sebelum S-nya apa? Singkatan sebelum 4S2 itu adalah 18AR. Jadi, untuk nomor atomnya kita bisa tuliskan 18 tambah 2 ya, ditambah 10 tambah 1, hasilnya adalah 31. Jadi, untuk menentukan nomor atom dari letak atom, kita cari dulu dia golongannya apa. Oh, kalau golongan A berarti terakhirnya P. Nah, jumlahnya berapa? Berarti kan S ditambah P berapa? Kemudian nanti sebelumnya itu kita tuliskan konfigurasinya balik dari belakang ke depan sampai di S. Nah, kalau sudah sampai ke S, singkatan sebelum S ini apa ya? Ingat, HE itu 2S, NE itu 3S, kemudian AR 4S, dan seterusnya. Untuk soal selanjutnya, kita disuruh menentukan nomor atom dari bilangan kuantum yang diketahui. Sebagai contoh, perhatikan data beberapa unsur pada tabel berikut. Diketahui unsur dan nomor atomnya, kemudian berdasarkan data tersebut, bilangan kuantum elektron terakhir adalah N3, L-nya 2, M0, dan S min setengah itu dimiliki oleh unsur apa? Berarti di sini kita disuruh mencari nomor atom dari unsur berdasarkan bilangan kuantumnya. Berarti kita lihat dulu untuk bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Jika N-nya 3, maka kulitnya adalah kulit ketiga. Dan jika L-nya 2, maka subkulitnya adalah subkulit D. Maka kita tuliskan di sini N3L2 adalah 3D. Ya. Kemudian kita gambarkan untuk orbitalnya. D itu terdiri dari 5 orbital, kita gambarkan 5 kotak dengan angka-angkanya adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Di sini diketahui nilai M-nya adalah 0 dan S-nya min setengah. Berarti nanti elektron terakhir itu ada di 0 dan S-nya min setengah itu berarti penuh ya, dia berisi 2 elektron. Berarti penggambarannya seperti ini, kalian perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita isi satu-satu sampai belakang dulu ya. Kemudian setelah sampai belakang penuh, karena kita mau berhentinya tuh di 0 dan isi 2 elektron, maka kita lanjutkan 6, 7, dan 8. Nah, berarti D-nya itu berisi 8 elektron. Ya, jadi D berisi 8 elektron, maka kita tuliskan 3D8 dan kita urutkan lagi sebelum D8 itu ada apa? Sebelum 3D itu kan ada 4S ya, 4S, 4S2, kemudian singkatan sebelum 4S2 itu adalah 18AR. Kalian ingat, berarti di sini kalau diketahui bilangan kuantum, maka kalian cari dulu elektron terakhirnya itu apa, kemudian urutkan sampai dia tuh dari belakang ke depan ya sampai ke S, kemudian singkatannya kita menggunakan singkatan gas mulia apa. Jadi HE itu 2S, NE itu 3S, AR itu 4S, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa nomor atom dari bilangan kuantum tersebut adalah 4S2 3D8 dan disingkatannya 18AR. Jadi 18 ditambah 2 ditambah 8. Hasilnya adalah 28. Kita cari yang nomor atomnya 28 itu adalah Ni. Jadi jawaban untuk soal ini adalah Ni. Demikian pembahasan mengenai konfigurasi subkulit untuk menentukan letak atom dan hubungannya dengan beberapa soal tadi sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.